Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu firman sahalallahu tariqan ilal jannah wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim la tarkabunna tabaqan an tabaq. Syaitanul azim wa syaitanul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Ketua Yayasan Permatasari Banten, Ibu Lila Ine Suryani, SEMM, beserta jajarannya. Yang kedua, Ketua DKM, Bapak Andi Purnama ST, beserta jajarannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Kepala Sekolah Islam Cikal Harapan, dan Ibu Malakasari, Ibu Bapak Maksum, Ibu Riana, Bapak Ahmad Maulana, dan pengurus FKOMG, unit TK sampai SMA, Cikal Harapan BSD, dan moderator kita, Pak Mulyawan, dan orang-orang tua kita, para hadirin, karena saya mohon maaf agak salah sangka, saya pikir ini forum untuk orang tua. Tapi ternyata yang saya lihat di Zoom mayoritas untuk anak-anak. Jadi memang mudah-mudahan karena saya tidak menyiapkan materi sama sekali Pak Mulyawan untuk anak-anak. Karena memang bukan bidang saya. Saya paling nggak bisa ngajar anak-anak. Mohon maaf karena memang saya bisanya ngajar mahasiswa aja yang S2, yang pasca sarjana. Saya karena biasanya tidak biasa menghadapi anak-anak. Jadi mohon maaf kalau nanti ada beberapa pesan yang sangat tidak pas dengan anak-anak. Karena memang bagaimana bicara parenting kok yang ada anak-anak. Ya gitu. Bicara tentang bagaimana spirit hijrah ini yang pas untuk anak. Tapi tetap apresiasi pada pagi hari ini kita menempuh jalan surgawi karena satu, kita walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Ada lagunya, jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Mohon maaf, walaupun kita ini jauh di mata, tapi dekat di hati, artinya kita boleh physical distancing, tapi jangan sampai kita hard distancing. Kita boleh mengadakan social distancing, tapi jangan sampai ada spiritual distancing. Artinya, kita tetap menjalankan silaturahmi, di mana Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Terus terang saya paling nggak nyaman nyebut fatonah di Indonesia karena di Indonesia fatonah masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi yang di penjara bukan fatonah. Saya lihat tulisannya fatana. Kalau fatana adalah orang yang banyak fitnah. Betul. Kalau fatonah orang yang cerdas dan punya akhlak mulia. Insya Allah teman-teman di Cikal ini insya Allah semuanya adalah orang-orang yang fatonah, orang yang punya akhlak mulia, sekaligus dia punya kecerdasan. Beliau mensabdakan, ini tolong diperhatikan lagi, sekali lagi, ini sabda Nabi. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu anaknya Aki Ditiu di Palembang yang katanya mau nyumbang 2 triliun. Jangan-jangan sudah sampai di Cikal ini tapi mohon maaf, kok belum sampai ke saya. Sudah dapat, mungkin Bu Arni sudah dapat, mungkin Bu Nadine sudah dapat, mungkin sudah, atau Pak Mulyawan sudah dapat itu 2 triliun dari Akiditio. Nah, dari sisi ini sekali lagi layat ulul jannah mangkoti rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jalan surgawi juga kita tempuh hari ini karena kita menuntut ilmu. Nabi mengaitkan ilmu dengan surga, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah merintis jalan menuju surga. Surga dikaitkan dengan silaturahmi, yang kedua surga dikaitkan dengan menuntut ilmu. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahmatullahi mengatakan, menuntut ilmu 1 jam, itu pahalanya melebihi daripada orang yang tahajud semalam suntuk. Yang barangkali teman-teman di Cikal Harapan tadi malam tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Karena saya lihat banyak wajah anak-anak daripada wajah ibu-ibu.
Ini mayoritasnya insya Allah banyak anak-anaknya. Jadi insya Allah tadi malam nggak ada yang tahajud semalam suntuk. Ini mohon maaf. Saya tahu psikologi karena dokter saya nih psikologi. Nah, psikologi itu gampang. Nanti kalau cari menantu atau mau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami. Enggak, kacamata dipakai untuk mencari handphone. Karena wanita zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada kacamata. Sudah di dalam tidur saja, wajahnya memancarkan nur di dalam selimut. Bercahaya dan bersinar di dalam selimut, dikira wajahnya bersinar. Ternyata mainan handphone di tengah-tengah selimut. Itulah wanita-wanita dari Cikal Harapan. Nah, dari sisi ini sekali lagi, nggak usah dilepas Bu kacamatanya, malah lepasi kacamata malah nggak ngelihat apa-apa. Nah, dari sisi ini sekali lagi, luar biasa ini jalan surgawi di mana al-ilmu Pak Mulyawan, al-ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance-nya amal. Kenapa? Kenapa ilmu itu sangat dihargai dalam beragama? Karena ladina liman la aklalahu, tidak akan bisa beragama dengan baik kalau orang itu nggak punya ilmu. Betul. Karena ilmu itu adalah guidance, al ilmu imamul amal. Teman-teman dari Cikal Harapan ini, Bapak Ibu semuanya rajin-rajin ibadah. Tapi kalau tidak sesuai dengan ilmu, tidak akan diterima ibadahnya. Teman-teman Cikal Harapan rajin-rajin, jam 10 sudah duhur. Jam 11 sudah asar. Rajin banget, Masya Allah, biasa. Tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, malam juga tahajud. Enggak diterima. Masa pagi-pagi tahajud, siang juga tahajud. Enggak diterima. Besok pagi ngumpulkan uang. Ngapain? Untuk kurban. Loh, kok nyembelih sapi sekarang 10 sapi mau disembelih sekarang? Ini Cikal Harapan ngadakan kurban besok pagi. Loh, kok sekarang? Kemarin report. Karena kemarin masih PPKM, jadi kurbannya khusus Cikal Harapan besok pagi. Nggak diterima, karena nggak sesuai dengan ilmu. Iya, betul. Inilah maka luar biasa hari ini kita menuntut jalan surgawi karena silaturahim, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi bisa bertatap maya. Walaupun beberapa masih di off-kan kamera. Saya biasanya mensyaratkan Pak Mulyawan, yang join harus on kamera. Karena kalau off kamera, jangan-jangan nanti tinggal saya berdua sama Pak Mulyawan, yang lain udah billahi taufik walhidayah. Iya, baru-baru Pak Mulyawan buka aja udah bismika Allahumma afiyah wa bismika. Yang sedih saya, Masya Allah, yang saya ini malah anak-anak TK ini yang banyak on kamera ini. Nggak tahu Bapak Ibunya kemana. Yang diundang Bapak Ibu, tapi yang dihadirkan anak-anaknya. Oke. Mau bicara apa ini gimana? Jadi saya agak keki terus terang. Pendampingan Ustaz. Ada orang tua. Ya, tapi masalahnya bukti ada pendampingan itu nggak ada. Mohon maaf. Iya. Karena yang ada mana yang pendampingan kan cuma Bu Arni, itu mohon maaf. Lihat anak-anak semuanya. Jadi mohon maaf. Jadi saya agak keki ini. Ya. Di sampingnya ada orang tua. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini jalan surgawi apalagi, mohon maaf. Terus terang Bu, saya lebih senang kepada Bapak Ibunya daripada ke anaknya dalam pengertian ini supaya nanti sampai. Karena saya ilfil, mohon maaf, saya merasa keki kalau saya dihadapkan dengan anak-anak ini, mohon maaf. Satu, saya nggak bisa. Kedua, anak-anak tidak sefrekuensi. Jadi mending anak-anaknya suruh main di mana saja karena nggak efektif, nggak efisien, malah ganggu, nggak bisa fokus. Hari ini alhamdulillah kita tidak bisa tatap muka tapi bisa bertatap maya. Walaupun hanya secara kelon itu kelas online itu. Walaupun secara virtual, walaupun secara daring, tetapi ini mewakili silaturahim kita. Mohon maaf, silaturahmi ini sekali lagi jalan surgawi. Yang kedua, ini akan menambah ziyadatul ilm. Yang ketiga, ini akan memberkahkan rezeki. Yang keempat, akan memperpanjang usia. Mohon maaf, usia itu ditentukan oleh Allah. Mati, jodoh, rezeki itu sudah ditulis oleh Allah. Tetapi takdir itu masih muqayyad, takdir itu masih mu'allaq, takdir itu masih menggantung. Nyatanya Rasulullah mengatakan, perpanjanglah usia Anda dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Dengan cara doa. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Dengan apa? Dengan silaturahmi. Doa, sedekah, silaturahmi itu memperpanjang usia, padahal usia itu sudah ditentukan.
Betul, memang idza jaa ajalukum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi ternyata usia masih bisa diusahakan, diperpanjang dengan silaturahmi. Hari ini Allah janjikan akan dipanjangkan usia. Kenapa? Karena silaturahmi ini bagian dari menambah usia kita. Apalagi, Masya Allah, ini menjadi orang terbaik karena kita ingin membahas satu kebaikan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran atau agama. Dengan demikian itu juga jadi treatment saat pandemi. Ini akan masuk materi pelan-pelan. Kenapa? Karena dengan kita Zoom meeting seperti ini, maka akan membantu pelepasan hormon oksitosin. Nah, ini yang akan nggak nyambung. Bagaimana anak-anak saya terangkan hormon kalau nggak ngerti. Nih, ya, jadi sekali lagi, ibu-ibu hati-hati Pak Mulyaman, kalau ada di antara Cikal Harapan ini ada orang tua yang introvert, guru yang introvert, punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, dia left group, WA group lab, Zoom meeting nggak pernah datang. Orang seperti itu nanti insya Allah sebentar lagi edan. Orang-orang yang gila itu dimulai dari putusnya komunikasi. Maka kenapa silaturahmi manjangkan usia? Karena dengan adanya Zoom meeting seperti ini, Bapak Ibu sesungguhnya melepas hormon oksitosin di mana mengurangi stres. Kenapa orang jadi stres? Stres itu dimulai dari strain. Ini bicara mengenai pandemi. Maka harus happy. Kenapa happy? Karena hilang dari strain. Strain itu ketegangan. Strain kalau berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik walhidayah. Maka orang cepat mati. Ini logika kenapa orang silaturahmi dipanjangkan usia. Dengan silaturahmi akan menurunkan kecemasan. Artinya apa? Karena ada dukungan sosial. Mohon maaf ibu-ibu, kalaulah Bapak Ibu nanti terpaksa ada terpapar COVID, salah satunya yang tidak boleh diputuskan adalah komunikasi. Walaupun secara virtual. Karena akan mempercepat proses penyembuhan. Siapa? Makanya jangan left group, maka jangan sampai putus komunikasi, terutama pada kerabat, terutama ada orang tua, kepada kerabat-kerabat kita. Kenapa? Karena itu bagian dari mempercepat proses penyembuhan. Walaupun isolasi mandiri, tetapi supaya tetap happy, Anda harus berkawan, harus berteman. Maka jangan left group, jangan yang alasannya terlalu penuh, enggak, itu alasan saja. Sebetulnya bisa saja itu, karena kalau enggak di-save, itu tidak ada masalah, mau WA group sebanyak apapun. Iya. Dari sisi ini sekali lagi, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena sikap batin ini yang harus kita bangun. Kenapa kok tagline-nya harus happy di saat pandemi ini? Happy untuk menjaga generasi surgawi ini. Karena kalau enggak, kita terjadi distress. Apa itu distress? Mohon maaf, saya agak mengabaikan anak-anak, pokoknya ini untuk orang tuanya saja. Sekali lagi Pak Mulyawan, mohon maaf sekali untuk anak-anak enggak sambung, enggak sambung, enggak masalah, karena memang dari awal kontraknya untuk parenting, untuk bagaimana happy saat pandemi ini kan yang menjaga kan orang tuanya, bukan anaknya. Siap. Jadi saya terus saja ya, mohon maaf, lanjut, sambil mengkondisikan anak-anaknya, karena ini malah yang disodorkan saya anak-anak mainan ini. Jadi agak sedikit ganggu fokus saya sedikit. Baik, jadi sekali lagi mohon maaf, inilah sesungguhnya kenapa ini harus saya sampaikan, karena sekarang ini masih mengalami distress. Apa itu distress? Distress adalah stres yang negatif. Stres yang negatif itu apa? Distress itu, stres yang negatif itu di mana ini jadi tekanan. Kenapa jadi tekanan? Karena semua orang hari ini masih mengalami krisis. Apa itu krisis? Karena COVID-19, corona ini datangnya mendadak. Datangnya tiba-tiba, unintended. Maka tidak ada satupun manusia di dunia yang siap dengan corona. Jangankan ibu-ibu dari Cikal Harapan. Mohon maaf, dokter-dokter ahli virologi, ahli epidemiologi saja tidak siap. Karena semuanya nggak ada mitigasi. Di Cikal Harapan tidak pernah mengumpulkan seluruh orang tua, wali, santri, semuanya siswa dikumpulkan untuk apa? Ngadepi corona. Tidak ada yang siap. Maka masih ada uncertainty. Apa itu uncertainty? Semua orang masih mengalami ketidakpastian. Maka doanya tadi luar biasa.
Kita doa kapan kita akan tatap muka. Itu menunjukkan ketidakpastian. Maka kita perlu doa, karena aman tidak cukup. Perlu imun. Imun tidak cukup, perlu iman. Aman, imun, dan iman. Maka kalau untuk menjaga ini betul saat pandemi, 3 hal ini tidak boleh dilepaskan. Kalau sekedar aman, kurang apa Pangeran William? Pangeran William itu kalau keluar melebihi Pak Mulyaman. Mohon maaf. Harus ada 40 SOP-nya sebagai patwal. Tapi juga kena corona. Kalau dari sisi makanan, makanannya Donald Trump jauh lebih bagus daripada makanannya orang Cikal Harapan. Yang makanannya kadang-kadang cuma 5K, karak, kerupuk, kopis, kangkung, sama kecap melulu. Gitu. Paling banter stereo, sego setengah, tempe separuh. Dari sisi itu juga, mohon maaf, kita semuanya juga, tapi juga Donald Trump kena COVID. Dari segi kebersihan, Anda mengandalkan kebersihan. Mohon maaf, kurang apa Italia, Prancis, Paris pernah dinobatkan menjadi kota terbersih se-Eropa, tapi juga merebak di sana. Maka tidak cukup aman, tidak cukup imun, harus ada iman. Perlunya doa ikhtiar. Makanya sebelum acara tadi, kita doa dulu. Kenapa? Karena doa itu memungkinkan apa yang tidak mungkin. Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin. Bahkan tidak mungkinkan apa yang mungkin bagi kita. Orang yang ngobati, malah justru yang diobati sembuh, yang ngobati mati duluan. Hari ini tenaga kesehatan malah risikonya tinggi. Padahal dia yang ngobati, malah yang diobati sembuh, yang ngobati malah ribuan sudah kena juga. Dari sisi ini sekali lagi, ketidakpastian kita bukan sekedar masalah. Karena apa? Hari ini tidak hanya corona sebetulnya. Di Indonesia ini Pak Mulyaman, itu masih ada banjir, ada erupsi, masih ada tsunami, masih ada gempa. Semuanya serba tidak pasti. Ketidakpastiannya bukan sekedar masalah kesehatan. Karena dari segi kesehatan, kita masih belum yakin apakah sudah divaksin 2 kali, sudah merasa happy, nyaman? Enggak. Betul, Ustaz. Nah ini supaya nanti saya akan membangun sikap batin supaya tetap happy ini. Ini penting ini. Karena makanya tagline-nya, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Jaga kesehatan, jangan lupa happy. Iya, jangan lupa bahagia. Karena nanti sikap batin itu menentukan penyembuhan. Sikap batin ini. Makanya nanti Ibnu Sina itu mengatakan dan sampai sekarang diyakini sikap batin itu sudah separuh penyembuhan. Orang ke dokter Pak Mulyaman, mohon maaf, Mulyaman ke dokter itu kalau sikap dokternya sudah bagus, orang itu sudah belum minum obat sudah sembuh. Insyaallah. Penyembuhan pertama adalah dari itu. Betul. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena fisik berpengaruh dengan psikis. Psikis berpengaruh dengan rohani. Maka saya tekankan ini kalau saya di UGM nerangkan ini 8 SKS. Jadi perlu 14 kali pertemuan. Ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Orang itu sakit fisik. Oke, perhatikan semuanya. Sakit fisik itu kalau nggak sembuh-sembuh, nanti akan putus asa. Putus asa itu disebut dengan sakit psikologis. Psikis. Kalau udah putus asa, menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan itu sudah dianggap, mohon maaf, itu disebut dengan penyakit ruhani. Fisik berpengaruh pada psikis, psikis berpengaruh pada ruhani. Maka jangan heran kalau ada, kenapa orang kok jerawatan? Bukan karena makan kacang banyak, karena hormonal. Hormon karena psikis. Nyatanya orang tua itu makan kacang banyak juga enggak masuk, enggak itu. Anak kecil makan kacang banyak enggak jadi jerawat. Nanti bahkan ada orang yang diare, itu bukan karena makan pedas saja. Ternyata mau menghadapi anaknya ujian tapi nggak siap. Itu juga bisa diare. Itu psikis yang menjadi psikosomatis. Secara kesehatan kita tidak yakin apakah sudah vaksin 2 kali sudah selesai masalah. Belum juga. Berapa banyak sudah divaksin 2 kali masih terpapar. Dari segi ekonomi, hari ini 32 juta pelaku UMKM di Indonesia kolab. Dari segi keamanan, mohon maaf, saya itu hari-hari berapa kali saya Zoom meeting dengan Pak Erick Thohir. Keluhannya sama, bagaimana membangkitkan ekonomi. Bang Sandiaga Uno, mohon maaf, juga melaporkan lebih dari 30 juta pelaku pariwisata sekarang nggak bisa bergerak sama sekali. Luar biasa, pedagang Malioboro sekarang sudah mulai jual aset. Di Malioboro sepi karena memang PPKM begitu rupa. Dari segi keamanan masih lumayan, tetangganya Pak Mulyaman disiram air keras karena pakai sepeda lipat. Brompton ataupun pakai FN Hon. Tapi di Jogja, anaknya teman saya Profesor Budi, anaknya pakai Polygon saja,
disiram air keras Wah. untuk diambil sepedanya. Bahkan tetangga kampung saya kemarin rame-rame viral pencurian tanaman janda bolong. Wah, Udah janda bolong lagi. Iya, ya, ya semua janda bolong lah. Kalau nggak bolong nggak bisa bernapas. Tanaman janda bolong, saya nggak tahu di BSD ada nggak tanaman janda bolong itu? banyak, Ustaz. Oh banyak. Banyak. Ditaruh di pagar depan rumah aja diambil orang. Luar biasa. Bahkan akhir-akhir ini pencurian sampai bak sampah, gerobak sampah saja di Jakarta ada pencurian gerobak sampah. Oh, Ya, masuk gerobak untuk narik sampah aja dicuri orang sampai sekitar begitu rupa. Dari sisi ini sekali lagi keamanan kriminalitas. Ketidakpastian juga pada pendidikan. Apakah jika harapan ini semester depan sudah bisa tatap muka? Karena uji coba tatap muka ternyata melahirkan klaster baru. Dari segi sosial budaya juga mengalami luar biasa. Dulu namanya Bu Dwi, misalnya Bu Alvaro atau Bu siapa yang ada di sini, Aisyah Mahira atau siapa di situ ada ini karena mau lihat ibu-ibunya nggak ada, mohon maaf, Bu Dastan 3D, ini Masya Allah, itu dulu kalau kemana-mana tasnya isinya parfum, sekarang nggak lagi, isinya hand sanitizer, isinya alkohol. Ini yang disebut dengan volatility. Volatility itu apa? Perubahan yang labil. Masih lumayan kalau revolusi. Revolusi arahnya jelas. Misalnya kayak di Pakistan ada Taliban menguasai. Mohon maaf, itu kalau Taliban itu jelas nanti arahnya adalah pergantian itu. Kalau ini enggak, maka disebut dengan volatility. Volatility adalah perubahan labil. Dulu bertemu jabat tangan. Saya ketemu Pak Mulyaman selalu jabat tangan. Tapi sekarang dari jauh udah kepalan tangan gini. Udah ancaman, marah bahaya, salamnya namaste. Padahal jabat tangan gini gugurkan dosa di antara keduanya. Apalagi suami istri. Suami istri itu untuk gugurkan dosa gampang. Pinjem tangan pasangan terus keliling BSD itu. Dari blok mohon maaf, dari sektor 1 sampai sektor 9 sana nanti puter insya Allah nanti akan mohon maaf nanti akan gugur dosa-dosanya. Itu mulai besok pagi pinjam tangan pasangan terus keliling komplek. Itu. Ngapain Pak? Menggugurkan dosa. Lah kok jauh banget? Mau dosanya banyak, nggak apa-apa. Karena saya sering, mohon maaf lihat orang-orang BSD itu kalau di mall, suami istri itu gandengan kenceng begitu rupa. Saya pikir karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng, istrinya ngambilin apa-apa di mall itu masukkan troli. Karena Pak Mulyaman banyak yang workshop, suaminya rajin work, istrinya rajin shop. Iya, workshop ini semuanya. Dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang enggak lagi. Justru kalau Anda bersatu akan runtuh. Harus hindari kerumunan, jaga jarak. Kalau bercerai malah utuh. Gitu. Dulu senyummu pada saudaramu sedekah. Ini sudah banyak yang senyum. Alhamdulillah, senang, bahagia ini berarti. Orang yang senyum itu bagian dari sedekah. Tabasumuka li akhika shadaqah. Tapi sekarang Anda silakan senyum-senyum di seputaran BSD. Akan ditangkap Satpol PP berarti nggak pakai masker. Sekarang tidak boleh, apalagi saya Pak Mulyaman. Saya kalau ngimami sholat pasti sawu suwakum sholat. Lurus dan rapatkan soft. Karena itu minta mami sholat. Tapi sekarang malah berjarak. Padahal kalau berjarak itu berarti tempat untuk setan. Berarti sekarang di masjid-masjid di Bintaro, di BSD, mohon maaf di Cikal, itu lebih banyak setannya daripada jamaahnya di masjid. Karena jaraknya lebih renggang daripada jumlah jamaah. Artinya apa? Betapa sekarang ini sesuatu. Dulu yang namanya orang cuci tangan berarti mau makan. Ada lagunya, sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu. Sekarang di mana-mana suruh cuci tangan, tapi satu pun nggak ada yang ngasih makan. Hari ini. Masuk BSD, mohon maaf, cuci tangan, masuk ke bank, cuci tangan. Mau ketemu Pak Mulyaman, cuci tangan, tapi nggak ngasih makan sama sekali. Di mana-mana cuci tangan, tapi nggak ada makan. Artinya perubahan. Volatility ini begitu rupa luar biasa. Hari-hari ini, mohon maaf, luar biasa perubahannya, dan inilah jangan sampai, pertama, kenapa harus be happy? Kenapa kita harus happy? Karena kalau Anda ini jadi tekanan yang disebut dengan distress, stres yang negatif, maka akan mengalami gelisah. Gelisah itu akan menurunkan semangat, menjadi lesu. Maka motivasi akan menurun, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit percaya diri, nggak percaya pada orang lain, mudah ada gesekan, tidak sabaran.
Maka yang pertama yang nanti muncul adalah bermutu. Apa itu bermutu? Bermuka tua. Orang-orang yang under pressure, orang-orang yang depresi, menghadapi musibah ini nggak benar secara agama, itu dia tidak ada kesabaran, dia tidak ada rasa syukur, tidak ada keikhlasan. Pertama dia akan murung, dengan murung itu maka akan jadi, mohon maaf, bermutu bermuka tua. Karena di sini ada beberapa ibu-ibu yang bermuka tua. Usianya milenial tapi wajahnya kolonial. Ini ada beberapa ini. Ada ibu-ibu yang itu, masih aktif kerja, padahal masih usia aktif kerja, tapi wajahnya sudah wajah pensiunan, wajah MPP, mati pelan-pelan. Ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4. Nanti saya tunjukkan wajah-wajah yang bermutu, bermuka tua. Kelihatan uang belanjanya berkurang tuh, wah masya Allah luar biasa. Ibu-ibu zaman now ini. Makanya paling susah itu kalau punya istri itu pintar cari duit, itu pasti banyak masalah di rumah. Iya, karena kalau istri itu pintar cari duit, duit ditaruh di mana aja ketahuan. Pintaran tadi. Ya, mohon maaf. Ya, jadi orang kalau pintar, ya masya Allah, namanya uang ditaruh di ini. Mohon maaf sekali, saya ini harus menerima telepon karena baru hari kemarin itu ibu saya, mertua saya sih tinggal di rumah saya itu meninggal dunia. Jadi mohon maaf, masih banyak tamu yang takziah di rumah itu. Jadi mohon maaf sekali. Jadi saya tidak bisa menghentikan telepon karena masih banyak tamu-tamu yang ke rumah untuk ziarah. Baru penguburan kemarin sore baru penguburan. Jadi mohon maaf sekali. Jadi mohon maaf, nanti mungkin juga tidak terlalu maksimal saya sampai akhir, tapi ini sebagai komitmen saya. Itu komitmen saya untuk Bintaro ini, dan kalau sudah komitmen ini saya jaga. Seandainya siang ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Cikal Harapan ini. Terima kasih Ustaz. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya, namanya Wijayanto. Pak Mulyawan aja nggak mau dipanggil presiden, mau bukan presiden, mau dipanggil presiden. Ya. Dari sisi ini sekali lagi saya ulang. Kalau orang sudah begitu, maka terjadi depresi. Depresi itu yang akan menjadi menekan. Menekan inilah, maka sikap kita harus eustress. Apa itu eustress? Eustress adalah stres yang positif. Karena kalau ini kita tidak rubah sikap kita, apalagi mengutuk, apalagi dia itu, mohon maaf, mengutuk sumber bencana, suudzon kepada Allah. Maka yang terjadi, nanti mohon maaf, kalau orang sampai mengutuk Tuhan, apalagi mohon maaf orang itu kok sampai kepada menyalahkan Tuhan, maka yang terjadi nanti orang-orang itu mudah marah. Maka lihat orang marah Pak Mulyawan, perhatikan. Orang marah itu betapa tidak masuk akalnya. Deket tapi teriak. Deket kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Deket kok teriak? Karena dia hilang akal sehatnya. Deket kok teriak? Karena emosional. Deket kok teriak? Karena bentak. Orang marah itu pasti bentak, pasti teriak. Padahal karena dorongan setan. Padahal deket kok teriak? Goblok lu, bego lu, buset. Lu deket kok teriak? Kok pelan? Goblok, buset. Kenapa? Karena di situ ada dijauhkan hati. Inilah perlunya happy. Bukan hanya itu, nanti akan pendek umur, mudah bohong, mudah sakit jiwa, bahkan nanti mohon maaf kerjanya tidak berkualitas, kerjanya tidak tuntas, timbeknya rendah kalau orang sudah distres. Maka hari ini bagaimana saat pandemi kita tetap happy, kita harus eustress. Eustress itu pertama, jangan mengeluh, jangan mengumpat, jangan melaknat sumber cobaan. Apalagi kita menyalahkan Tuhan karena idza akhaballahu qauman ibtalahum. Rasulullah bersabda, kalau ada satu cobaan pandemi ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Betul, Ustaz. Betul. Itu sabda Nabi. Nabi mengatakan kalau ada musibah, itu bagian, cobaan, ujian, itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Pak Mulyaman, saya mau tanya jujur, siapa manusia di bumi ini yang paling dicintai Allah siapa? Yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Manusia yang paling dicintai Allah. Manusia.
diciptakannya manusia di bumi ini yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad, Ustaz. Nabi Muhammad. Maka cobaan paling berat adalah Nabi Muhammad. Betul, Ustaz. Iya. Karena apa? Karena surganya akan paling tinggi. Iya. Maka kalau kita ada cobaan, ada pandemi, kenapa harus happy? Ini tagline yang bagus. Happy menjaga surgawi ini, menjaga generasi surgawi ini, karena dari situ Allah ingin satu, menggugurkan dosa-dosa. Iya. Dua, akan mendapat pahala sabar. Betul. Dengan adanya ini kita sabar. Dengan sabar. Ketiga, kita akan memperbaiki diri karena setelah corona, cikal harapan ini menjadi lebih baik. Amin. Amin. Peduli pada kesehatan, peduli kepada kebersihan, peduli pada itu semuanya. Iya. Nah, inilah, mohon maaf sekali lagi, ini bagian dari luar biasa. Dari sisi inilah sekali, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini cara Allah meninggikan derajat di surga. Maka para nabi adalah orang yang paling banyak cobaannya, karena itu orang yang paling dicintai Allah. Maka sikap kita untuk menghadapi pandemi tetap sabar. Sabar dalam 3 hal. 1, sabar di dalam ada apapun musibah kita. Sabar dalam musibah itu dicontohkan Nabi Ayub alaihissalam. Ini pelan-pelan akan saya masukkan bagaimana generasi surgawi bisa kita lahirkan dari rumah. Amin. Sabar Nabi Ayub itu pertama gagal panen. Habis gagal panen banjir. Banjirnya itu likuifaksi. Banjirnya itu membelah bumi. Ketika pulang dari luar kota kaget rumahnya tenggelam bersama 10 anaknya. Masya Allah. 10 anak. Kita ini kehilangan satu aja sudah sulit move on. Saya ini hari-hari setiap habis sholat pasti nangis karena masih bagaimana ibu tercinta masih ini semuanya. Betul. Masih terus ini 10 anak. Makanya kita berkaca dari situ. Ya. Dari sini jadi itu. Habis itu sakit. Sakitnya bukan karantina 14 hari enggak. Sakitnya 7 tahun enggak sembuh-sembuh sampai buta matanya. Habis itu diusir kaumnya dan istrinya pun meninggalkannya. Dan ternyata banyak wanita-wanita tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Nah, itu pelakunya jawab sendiri. Abang disayang abang nih. Ibu-ibu kalau mau nyuci baju, kalau ada dolar di saku suami sebelum masuk mesin cuci, biasanya diambil apa serahkan suami? Diambil, oh dasar maling-maling semua. Oh ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah Allah itu kalau mau ngasih rezeki, wah ya zukumin saya sudah yang kasih. Diambil, main ambil aja. Oh, nanti aja minta maaf. Daripada minta izin susah, minta maaf saja nanti. Jangan diambil. Serahkan suami. Jangan-jangan itu uang zakat. Itu uang untuk nyumbang di cikal harapan mau mewujudkan masjid, kok malah diambil segala macam. Nah, dari sisi ini sabar. Sabar yang kedua, tetap dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan inilah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya kalau waktunya panjang, sebetulnya ini mohon maaf saya terangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak berkeberatan, tolong saya dibacakan surat As-Saffat ayat 102, terjemahnya saja. Tolong Pak Mulyawan. As-Saffat ayat 102. Sudah, satu ayat ini penting. Ini kalau saya terangkan detailnya bisa 3 jam. As-Saffat, itu browsing sebentar, terjemahnya saja. As-Saffat ayat 102. Ini inti dari bagaimana generasi yang robbani, generasi yang surgawi. As-Saffat ayat 102. Silakan As-Saffat 102, browsing dulu. Ada. Atau ibu-ibu yang siap? Iya, udah ada ini. Silakan browsing dulu, terjemahnya aja nggak apa-apa. As-Saffat ayat 102. Iya. 102. Baik, saya bacakan. Terjemah Quran surah As-Saffat ayat 102. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Saya akan bahas satu ayat ini dengan 10 poin learning point. Ada 10 learning point. Pertama, Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak sampai suruh nikah lagi. Yang nyuruh siapa? Istri pertama. Maka Sarah. Karena mosok seorang Nabi nggak punya anak. Maka suruh nikah lagi. Setelah nikah lagi, mohon maaf, maka dapat hadiah. Maka bapak-bapak kalau mau nikah lagi, idealnya yang nyuruh istrinya.
Masya Allah. Karena bapak-bapak sekarang kalau mau nikah lagi selalu cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Itu pun nikahnya secara siri. Nikah siri. Kalau nikah lagi kok secara sembunyi-sembunyi cari lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jujur. Gitu. Ayo. Jangan ibu yang jawab. Kok ibu yang jawab itu menuduh. Itu suudon. Oh, yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Sahabat-sahabat gimana ya. Memang laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Itulah laki-laki. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Sampai hari ini saya nggak suka sama laki-laki. Saya juga nggak suka. Iya sama. Saya suruh nginep tempatnya Saiful Jamil nggak mau, enak aja. Dari sisi ini sekali lagi dia nikah lagi. Nikah lagi pun tidak kunjung punya anak. Sampai berdoa Robbi habli minas sholihin ayat 100-nya tadi, akhirnya Allah kabulkan di usia 86 tahun. Ini kekuatan doa berikutnya. Doa punya kekuatan. Karena anak itu kuasa Allah. Orang sehat segar bugar belum tentu punya anak. Banyak orang yang puluhan tahun, itu 12 tahun, 15 tahun baru punya anak. Padahal sehat segar bugar, nggak ada kelainan apapun. Ada orang yang nggak pengen punya anak, kesentuh sedikit ini. Ada orang yang mohon maaf, suaminya pergi terus, ternyata bisa punya anak. Ternyata di WA aja jadi, di SMS saya karena WA-nya itu getar, langsung pelendung luar biasa. Ketukar sendalnya aja jadi, ada. Dilempar sarung aja jadi, ada yang itu. Anaknya itu mau saya tiap tahun lahirin, Masya Allah biasa. Ada seperti itu, kuasa Allah. Tetapi betul, di usia 86 tahun, hamil, begitu hamil suruh ninggal pergi. Untung yang jadi istrinya Nabi Ibrahim itu adalah Hajar. Seandainya istri Nabi Ibrahim adalah dari ibu-ibu dari Cikal Harapan, apa yang terjadi? Dasar laki-laki sudah menghamili, nggak tanggung jawab, ditinggal pergi, itu. Dan perginya bukan sehari 2 hari, 7 tahun. Masya Allah. 7 tahun ditinggalnya satu wanita sendirian hamil, tidak dikasih pulsa, nggak ada handphone, nggak ada sinyal. Nggak ada deposito. Tolong Anda bayangkan. Biwatin ghairi dijar'in. Jadi ibu-ibu sekarang semenderita apapun tidak semenderita bagaimana Hajar. Hamil, cari air saja susah. Wirawiri, sofa marwah, dalam keadaan sendirian. Nggak ada suami. Maka hadiahnya juga besar, Zam-Zam. Habis 7 tahun pulang, Ibrahim sudah istrinya hamil malah suruh ninggal pergi. Begitu pulang umur 7 tahun. Ada perintahnya, dibaca ulang tadi, baca ulang Pak Mulyawan, ini perintahnya Masya Allah. Ya. Jadi saya nggak pegang HP. Udah hilang, Ya, handphonenya ya. pinjem. Ini Ustaz, sesungguhnya Lain kali beli handphonenya paketnya yang 4 giga Pak. Ya. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini luar biasa. Untung yang jadi anaknya Ismail. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu, maka pikirkanlah. Kata Ismail apa? If'al ma tu'mar, satajiduni insya Allah minas sabirin. Lakukan bapakku, ini perintah agama. Kalau yang jadi itu anaknya Pak Mulyaman, apa yang terjadi? Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu nak. Apa? Maka tolong pikirkanlah. Apa jawabannya anaknya Pak Mulyaman? Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya mukuli bapak sama nyembelih bapak. Bapak ini jadi Bang Toyib, ketika saya lahir gak nungguin, begitu mulang mau nyembelih dasar bapak apa? Oh sudah disembelih dulu sebelum dia mimpi. Masa luar biasa. Bapak kurang ajar. Dan bagaimana ibu yang baik? Al-ummu madrasatil ula. Inilah penjaga anak. Apa yang diajarkan ibu selama ditinggal pergi? Tidak dendam kepada bapaknya. Diajar taat luar biasa. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada ini. Anak sekarang lebih taat kepada handphone kepada ibunya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi begitu anaknya itu handphonenya berdering langsung lari. Kalau ada anak Cikal Harapan seperti itu, nanti kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Mendidik taat, anak yang taat. Inilah di dalam surat As-Saffat ayat 102 ini, bicara tentang bagaimana menjaga anak. Anak bisa taat kepada agama, anak taat kepada orang tua, luar biasa. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah parenting sesungguhnya.
Ini kalau saya bahas sebetulnya agak panjang karena siapa Ibrahim, siapa Hajar, siapa Ismail itu ada. Karena orang yang paling dikenang di dalam sejarah kemanusiaan sampai hari kiamat itu adalah 3 orang ini. Hajar, Ibrahim, Ismail, maka dia ada di Ka'bah hanya 3 ini. Ada Sofa Marwah itu Hajar, ada Makom Ibrahim, ada Hijir Ismail sampai hari kiamat. Nabi Muhammad saja tempat lahirnya hanya dipakai untuk perpustakaan. Tapi di Ka'bah hanya 3 ini yang seputaran Ka'bah yang ada 3 nama ini. Sampai hari kiamat orang yang umroh haji pahalanya mengalir kepada keluarga ini. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesabaran yang ketiga untuk tidak maksiat. Itu dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau melakukan kemaksiatan, padahal mau diperdaya oleh seorang wanita yang cantik, molek, bainal, semok, seksi, putih, mulus kayak neon. Zulaikha itu masih muda, cantik. Miss World-nya orang Mesir. Kalau Zulaikha kayak ibu-ibu wali ini nggak mau masih wajar lah, ini nggak terlalu bening lah. Ya bening tapi nggak terlalu lah, biasa-biasa saja. Nggak terlalu bening lah, biasa. Ini orang wadi dan Yusuf masih muda. Kalau Yusuf sudah tua nggak mau wajar, udah nggak mau belum nikah. Pintu-pintu terkunci, nggak ada CCTV, nggak ada kamera tersembunyi, ada candid kamera nggak ada. Itu kalau yang jadi Nabi Yusuf ada Pak Mulyawan, apa yang terjadi? Wah, Zulaikha sudah amburadul luar biasa itu. Dia mau, bayar aja mau, apalagi ini gratis. Nah, diperdaya. Inilah. Maka sekali lagi, kesabaran dalam 3 hal. Sabar apapun yang terjadi, Anda harus bersabar. Yang kedua, musibah ini harus sabar, ini tetap happy. Yang kedua, kita harus berkaca para nabi itu, kemudian taat dan tidak maksiat. Contohnya Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu untuk memudahkan pemahaman kita. Tidak cukup dengan sabar, ditingkatkan menjadi ikhlas dan ridho. Di saat pandemi ini, mohon maaf, Muharram ini kita ikhlas dan ridho. Untuk apa? Bedanya apa? Sabar dengan ridho. Kalau sabar itu menerima, kalau ridho lebih lapang dada. Mencari hikmah-hikmah. Mencari sisi-sisi yang terbaik. Dan yang lebih baik lagi, ditingkatkan, kata Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah, menjadi bersyukur. Bagaimana bersyukur ini? Dia, mohon maaf, apapun ujian ini, pasti ada hikmahnya dengan mensyukuri. Karena sebetulnya, apapun ujian kita itu cuma sedikit. Taruhlah sakit, cuma sedikit. Sehatnya dengan sakitnya, pasti lebih banyak sehatnya. Kelaparan, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155, sedikit ketakutan. Karena takut dengan amannya, pasti lebih banyak amannya. Sedikit kelaparan, karena kenyangnya pasti lebih lama. Sedikit sakit, sakit itu juga tidak lama dibanding sehatnya. Nah, untuk itulah, inilah sikap kita saat pandemi itu. Sekaligus kita mengerti, satu, adanya saat pandemi, ujian ini adalah satu untuk introspeksi, untuk cermin. Cermin yang diberikan Allah atas perlakuan kita. Barangkali kita masih banyak kesalahan, keburukan, tidak maksimal dalam beribadah. Satu. Kedua, ini untuk menghadirkan rahmat Allah. Karena bagaimana Allah itu memberikan nilai-nilai pahala besar kalau kita tidak ada kesabaran. Sehingga ini melatih kesabaran. Yang ketiga, ini jalan untuk mewujudkan kehendak Allah. Karena ana urid, anta turid, wallahu yurid. Saya berkehendak, Bapak Ibu juga punya kehendak, wali murid punya kehendak, guru punya kehendak, murid juga punya kehendak, tapi yang berlaku adalah irodah kehendaknya Allah. Betul. Karena kalau semua amlil insani mata mana, tidaklah semua kehendak itu sama dengan apa yang kenyataan. Kenyataan dengan harapan tidak sama. Ya. Dulu yang senang dengan Alvaro, yang senang dengan Rania sama Hita Hamdi, yang senang dengan, yang cinta sama Dimas, yang tentang dengan apa? Itu ibunya Dwi, itu Tristan, itu mohon maaf, itu dulu Bu Kimora, mohon maaf, dulu itu yang senang dengan ibu banyak sekali. Kalau semua tercapai, mosok suaminya 200, jadi kacau. Nah, yang pengen jadi presiden banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, mosok presidennya 20. Wah, semua orang itu dulu, mohon maaf, tidak semua harapan sama dengan kenyataan karena Allah tahu yang terbaik. Dulu yang senang dengan Bu Nani banyak sekali. Yang senang dengan ibunya Dewangga, banyak sekali. Tapi saya yakin. Atau dapat itu daripada nggak laku, cuman mohon maaf, dapat suami itu musibah atau anugerah itu, mohon maaf kemarin. Tapi pasti tidak semua harapan sama dengan kenyataan, dan itulah kenapa di dunia ini ada irodah Allah. Dan yang berikutnya untuk membersihkan dosa-dosa kita.
Dan jauh lebih penting lagi adalah meningkatkan keimanan. Karena ini membentuk sifat-sifat imaniah. Hari ini Imam Syamsi Ali di Amerika banyak menerima syahadat dari orang-orang yang tadinya ateis. Nggak ngakui adanya Tuhan, dengan adanya corona ternyata menyadarkan dia. Untuk itulah apa tugas kita? Sekarang dibaca, tugas kita dalam masa hijrah ini adalah mewujudkan generasi robbani, yaitu ada 4 tugas orang tua, dibaca surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pertama, jangan sampai meninggalkan anak yang. Ada 4 tugas orang tua. Inilah generasi robbani. Pertama, jangan meninggalkan anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat yang dimaksud lemah adalah lemah imannya, lemah karakternya, lemah akidahnya. Jangan sampai meninggalkan anak yang lemah. NU dan Muhammadiyah sepakat, lemah disebut lemah agamanya. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Itu. Yang kedua, makanya semangat Indonesia Raya itu semangat lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pertama jiwanya. Yang kedua, kesejahteraan. Baru badan. Maka kalau anak rumahnya di apartemen tipe studio, atau rumahnya tidak hanya di apartemen studio, tapi rumahnya di perumahan yang kecil tipe RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali, jangan bikin anak terlalu banyak. Mosok kamarnya 2, anaknya 8. Yang 3 di rumah, 3 suruh tidur musola, yang lain tidur di titipan mertua. Itu mohon maaf. Tipenya 4L. Karena anaknya 8, kamarnya 2. Asal keluar lu lagi. Maka itu menelantarkan. Yang ketiga ketakwaan. Yang keempat bagaimana akhlakul karimah. Untuk itu saya akan tugas kita, rumah itu harus mempunyai prinsipnya generasi robbani itu harus punya ini. Dibaca. Inilah generasi robbani. Pertama apa itu? Salimul akidah. Yaitu meluruskan agama yang lurus, akidah yang lurus. Pastikan anak kita. Anda sudah pas menekolahkan di Cikal Harapan. Karena di situ keberagamaannya dijaga. Ini sudah pas. Anda sendiri, mohon maaf Bapak Ibu, kalau ngajari sendiri malah nggak bisa mengajari sebagaimana guru-guru. Maka sudah pas. Yang kedua, Sahihul ibadah. Bagaimana menegakkan ibadah, terutama sholat. Gajimu itu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Masih lumayan kalau miliaran, masih lumayan. Sudah dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Salimul ibadah. Ya, terus sahihul ibadah, terus kemudian matinul khuluq. Yaitu akhlakul karimah. Bagaimana budi pekerti. Hari ini orang berpikir hanya karena pinter tapi nggak benar. Yang rusak Indonesia bukan orang bodoh. Orang pinter tetapi rongga dadanya nggak diisi. 3 rongga ini harus terisi, 1 rongga perut, sandang, pangan, papan. Yang kedua rongga kepala, keilmuan. Yang ketiga adalah rongga dada. Ya, 3-tiganya. Terus? Kemudian qawiyul jismi. Qawiyul jism adalah kesehatan. Bagaimana kesehatan secara badan. Qawiyul jism. Berikutnya. Musaqqaful fikri. Musaful fikri, yaitu bagaimana keilmuan. Orang dihargai karena ilmunya. Punya pasangan ganteng tapi lolak-lolok, tulalit, O2N, on. Maka siapa yang mau? Pak Mulyawan punya menantu cantik, molek bainol, simok, seksi, cantik sekali, tapi edan. Pasti nggak mau. Maka perlu ada ilmu. Ya. Terus? Kemudian mujahadatul linafsihi. Yaitu bagaimana mengendalikan nafsu. Dunia ini menjadi orang itu akan menjadi kesalahan karena nafsu terhadap dunia. Makanya ada ajaran puasa. Anak tidak semua harapan itu dikasih. Semua permintaan anak jangan semuanya dikasih. Nah, anak harus diajari untuk bagaimana mengendalikan nafsu. Terus kemudian harisun ala waqtihi, yaitu tepat waktu. Ini kalau tatap muka saya ajari setiap hari kita harus punya jadwal. Jam sekian sampai sekian, itu ibu ngapain, bapak ngapain, anak ngapain. Apalagi pas WFH ini. Nah, semua baca Quran, maghrib sampai isya, semua baca Quran.
Wah, ini juz 1 Bapak, juz 2 Ibu, juz 3 anak. Dibikin seperti itu. Supaya punya time schedule. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Inilah supaya kita ini. Jadi kita harus disiplin waktu. Terus? Munazzamun fi syu'nihi. Apapun well plan. Punya planning yang pas. Semua dikerjakan secara tuntas. Apapun disepakati. Maka kuncinya adalah tulis apa saja yang akan dikerjakan, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Ya, tulis apa saja yang akan dikerjakan dan kerjakan apa saja yang ditulis di rumah tangga. Anak harus ngapa, ibu harus ngapa, ayah ngapa, ditulis. Hari ini ngapa, besok ngapa, semuanya ditulis apa-apa. Terus Qadirun alal kasbi. Dididik kemandirian. Inilah generasi robbani. Generasi robbani harus mendidik kemandirian. Walaupun anak orang kaya, tapi harus mandiri. Minimal kalau udah SMP ya mandi sendiri. Masuk SMP dimandiin. Aneh sekali ini. Nah, harus sudah kemandirian. Minimal dia ngerapikan untuk, mohon maaf, mungkin Pak dia selimutnya, anak SD selimutnya, natanya nggak rapi. Nanti dinapikan ART, boleh. Tetapi dia sendiri bagaimana dia bisa ngelipat sendiri. Kemandirian. Anak SMA, SMP, ditinggal bapak ibunya, mohon maaf, harus bisa masak sendiri. Minimal mie instan lah gitu. Minimal GoFood ya gitu. Ya, terus ya terakhir nafi'un li ghairihi. Nah, inilah generasi robbani itu harus nafi'un, memberi manfaat bagi orang lain. Minimal anak-anak kita semuanya kalau nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Kalau nggak mau, mohon maaf, kalau nggak mau ngasih, minimal jangan minta-minta. Gitu. Untuk itu super terakhir itu nanti mohon maaf Pak Mulyawan, dialognya di next saja, tapi forumnya betul-betul forum untuk orang tua. Ya. Jadi jangan bercampur dengan anak-anak supaya fokus. Ya itu nanti diagendakan lagi. Ini akan saya breakdown lain kali karena ini mohon maaf ini saya singkat saya dulu supaya materinya sampai dulu. Baik. Maka rumah harus punya 4 fungsi. Ya. Fungsi pertama apa? Musola. Dibaca. Fungsi pertama musola. Musola. Rumah harus jadi musola. Harus ada ibadah di rumah. Anak masuk rumah pakai salam. Ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah salam. Makan harus tangan kanan. Ini tempat untuk ibadah. Makan itu tangan kanan pakai doa. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Kalau mau ke toilet di depan kloset gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini paham enggak nih kok diem aja ini? Rumah harus jadi musola. Rumah ada bacaan Quran, rumah untuk sholat sunnah, rumah untuk wirid, untuk zikir, untuk doa. Rumah harus jadi musola. Yang kedua, maskanah. Rumah harus jadi maskana, tempat untuk bersakinah. Rumah harus membuat kerasan bapak, ibu, dan anak. Maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak. GoFood sebelum suami datang, GoFood, suami datang tinggal manasi ulang. Kok enak banget, enak, cuman GoFood. Jadi kalau ada bapak ibu dari wali dari Cikal Harapan ini sering terlambat ke kantor, bapak-bapaknya berarti dia sakinah di rumahnya. Masya Allah. Ya, tanda sakinah itu kerasan di rumah. Pulang dari kantor pengen segera pulang, pengen homesick terus, itu berarti dia sakinah di rumahnya. Tapi kalau pulang kantor masih ke sana kemari, nggak pengen segera pulang, berarti gagal mempunyai rumah yang sakinah. Sakinah artinya aman, tentram, nyaman di rumah. Berikutnya, madrasah. Rumah harus jadi madrasah. Tempat tumbuh kembangnya ilmu, budaya, dan agama. Kenapa budaya juga saya berikan? Karena agama dan budaya harus beririsan. Artinya, perintah menghormati orang itu adalah perintah agama. Tapi penerapannya harus secara budaya. Artinya budaya dan agama disinkronkan. Kalau di Arab, menghormati orang itu pegang jenggot. Ya Syekh, kaif halak. Tapi jangan dilakukan di BSD. Ketemu orang tua, gimana kabarnya Pak? Dipegang jenggotnya, nggak cocok. Nah, itu diantaranya bagaimana harus sesuai dengan budaya menghormati. Iya. Terakhir, maulud. Rumah harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya 3 rongga tadi. Kesehatan,
kebersihan, makanan, sandang, pangan, papan harus kita ini. Maka inilah keluarga surgawi, insya Allah akan saya breakdown di lain waktu. Mohon maaf sekali, ini masih banyak orang yang takziah menunggu di bawah, mohon maaf sekali. Ini saya sudah diingatkan terus ini untuk dialognya karena sudah 1 jam. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali nih, mohon maaf. Ini saya tuntaskan itu walaupun sebetulnya ini baru pengantar awal. Bagaimana kaitannya dengan keluarga surgawi, insya Allah di lain waktu kita agendakan kembali. Ini juga strategi marketing biar SD Harapan, Cikal Harapan nanti masih menghubungi saya lagi. Tentu kalau menghubungi lagi, mohon maaf agak strict yang partisipannya tolong para anak-anak saja, para bapak ibu saja supaya sampai itu semuanya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf sekali, afan sekali. Jadi karena kondisi saja saya tidak bisa menyempurnakan. Sudah saya suruh nunggu 1 jam soalnya banyak tamu-tamu takziah di bawah ini. Ya. Terima kasih sekali, mohon maaf dan mohon doanya untuk ibunda saya dan dimudahkan seluruh urusannya di alam kuburnya sampai hari akhirat, di alam akhirat nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel, dan Gisel sudah jadi tersangka. Itu gading Martin malah ngikutin, Urania malah ngikutin ini semuanya. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, insya Allah semua materi itu akan saya breakdown lagi kalau diundang lagi. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.